Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu graphic cardnya ya? Di sini saya mendapatkan graphic card dari Zotac GeForce GTX 750 Ti. Kebetulan saya dapatkan dari seorang kolektor tangan pertama yang mendapatkan graphic card ini, dan sangat apik sekali perawatannya hingga sampai dengan saat ini tahun 2022 graphic card ini masih mulus seperti baru. Oke, kita akan coba lihat bagaimana isi dari box ini. Tapi untuk box bagian luar tampilannya seperti ini guys. Ini masih autentik khas dari Zotac GeForce GTX 750 Ti, 2 GB memori DDR5, DirectX Plus extended warranty, Firestorm support ya, software dari Zotac ya. Software dari Zotac adalah Firestorm, seperti itu guys. Ini untuk serinya Zotac 750 Ti 2 GB 128 bit GDDR5. Nomor seri digit terakhirnya 4199 ya. Oke, di sini ada keterangannya support Windows 8. Ya, ini karena waktu itu memang masih di Windows 8 ya boomingnya. Tapi tidak masalah, sudah saya tes di Windows 10 dan berjalan sangat ciamik. Oke, kita buka. Pertama kita keluarkan dulu box bagian dalam. Apa saja kelengkapan yang dapat? Ini karena tangan pertama jadi super lengkap guys. Saya masih mendapatkan CD atau DVD dari Zotac-nya. Di sini ada software Firestorm. Kalau teman-teman susah mendapatkannya, bisa pakai CD ini atau download. Ini ada brosur-brosur Zotac di zamannya ya kan. Biasanya kalau beli baru akan mendapatkan stiker seperti ini dari distributor Asia Raya ya. Zotac It's Time to Play. Ini ada buku-buku, kitab-kitabnya ya, kitab-kitab pendukungnya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita buka unitnya. Ini ada static bag. Saya taruh dulu di sini ya. Ini ada static bag lengkap untuk packing pengamanan dari unit ini. Oke, saya pakai spons dulu. Oke, jadi unitnya seperti ini guys. Kinclong Zotac partner GTX 750 Ti single fan dengan fan berwarna orange transparan, sangat bersih untuk baut-bautnya di belakang. Untuk heatsinknya berwarna chrome. Kemudian di sini untuk PCI Express 16 kali dengan logo Zotac di samping. Dulu logo Zotac tuh seperti ini ya, O-nya kuning. Kemudian untuk displaynya multiple display yang kekinian, ini sudah ada HDMI 1 buah, DisplayPort 1 buah, dan DVI port ya 1 buah. Kinclong. Kemudian di bagian atas seperti ini ya guys tampilannya. Tidak memerlukan pin power tambahan, jadi sangat super hemat daya. Oke, kemudian di bagian belakang untuk plat fibernya masih sangat bersih guys. Berikut pula dengan baut-bautnya. Untuk serinya GTX 750 Ti 2 GB, nomor seri 54199, cocok ya. Oke, kita akan langsung tes dan pasang unit ini. Kita jalankan benchmark sintetis guys. Saya paskan dulu mic saya. Masangnya juga langsung plug and play tanpa pin power. Kemudian saya menggunakan port HDMI bagian ujung, langsung plug and play juga. Kita colokkan power supply dan kita nyalakan power supply untuk mengalirkan arus. Di sini saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Di bagian port HDMI kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, perputarannya mulus guys, kipasnya seperti roda Mercedes-Benz ya. Display sudah tampil, mantap jiwa. Kita paskan tripodnya. Oke, ini saya tes per 1 Mei jam 16.22. Kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD ya. Kita sembari login guys. Oke, jadi dengan berubahnya resolusi layar ke Full HD,
Itu menandakan bahwa driver terdeteksi dengan baik dan graphic card siap digunakan. Dan kali ini merupakan tes kedua saya, di mana tes pertama tadi sudah saya jalankan Firestack dan berjalan dengan sangat mulus. Dan yang kedua, ini akan saya jalankan 3D Mark Night Ride ya. Oke, sudah terdeteksi dengan baik. Kita buka MSI Afterburner untuk menampilkan on-screen display, kemudian GPU Z, dan juga HW monitor. Tidak kalah penting juga kita buka program 3D Mark ya. Oke, kita akan lookup langsung di websitenya untuk mengetahui spesifikasi dari graphic card ini. Sekarang posisi di 36 derajat Celcius ya guys. Kita akan komparasi dengan yang ada di website. Kalau dilihat di sini displaynya bukan yang ini ya guys ya, karena ini hanya ada mini mini HDMI. Kita lihat di bawah karena spesifikasinya sama persis, mirip-mirip, tapi yang ini ya. Nah, ini ada DisplayPort dan HDMI. Oke, kita lihat di sini untuk serinya GTX 750 Ti dari Zotac, subvendornya, PC partner ya, berjalan di 16 kali 3.0, saat ini di 1.1, render texture mappingnya di 16/40, 640 unified, DirectX 12 RAM kurung 11, GDDR5 Hynix 2GB 128 bit, kemudian untuk GPU clocknya di 1033, 1350 dan 111 MHz ya. Oke, kalau kita cross check di sini TDP graphic card ini di 60 watt dengan suggested power supply-nya di 250 watt. Dan outputnya ada satu DVI, satu HDMI versi 2.0 dan satu DisplayPort versi 1.4A. TDP nya 60 watt ya guys ya. Tapi dari tes pertama yang saya lakukan tadi sepertinya tidak menyentuh 60 watt, tapi hanya di kisaran 40 watt untuk full load ya. Oke, sensor saat ini suhu menunjukkan 36 derajat Celcius. Kita akan jalankan Night Ride ya, benchmark, karena tadi saya jalankan Firestack. Ini kita jalankan Night Ride secara full seperti itu. Night Ride graphic test 1. Nice, tampil layar start suhu di 43 derajat Celcius, melesat ke 6, 45, 46, 47, 48, 49 ya guys. Langsung dia boost ke 2007 MHz, suhu di 50 derajat Celcius dengan GPU load di 99%, TDP di 34 watt, sangat kecil ya TDP-nya. Oke, suhu di 52 derajat Celcius, RPM kipas di 34%, full load dengan FPS di 79 sampai 80 fps ya, average di 73 fps dengan maksimal 568 fps. Wow, 500 men. Oke, itu mungkin untuk display gambar ya di 500 fps. Tapi di sini average di 74 fps, suhu sudah menyentuh 57 derajat Celcius. Untuk menjalankan Night Ride ini di full load 99%. Dari tes pertama yang saya lakukan dengan Firestack tadi tidak menyentuh 60 derajat Celcius guys. Tapi kita akan lihat di tes kali ini suhu sudah menyentuh 59 derajat Celcius dan sudah selesai. Jadi suhu tertinggi di 59 derajat Celcius. Lanjut ke Night Ride graphic test 2. Performanya benar-benar cepat banget ya untuk rendering ya. Kita bisa lihat sendiri tadi untuk performa FPS-nya juga cukup tinggi saat menjalankan Night Ride ini. Oke, temperatur di 58 derajat Celcius dengan load di 97%, TDP 34%, render texture mappingnya teman-teman bisa lihat di average 97 fps ya, di atas 90 fps ya, dengan real fps di 100an. Nice, maksimal di 280, 1% low ya di 59 fps. Temperatur tembus di 61 derajat Celcius, masih aman guys karena belum mencapai 70 derajat Celcius. Dengan RPM kipas yang masih tidak terpaut jauh di 42% ya, naik ke 43%, suhu max di 62 derajat Celcius saat ini.
dengan load di 98-99% sudah mengakomodir untuk menjalankan grafik test 2 ya. Oke, max load di 63 derajat Celcius, stay di situ. Mantap. Kita bisa lihat di layar di 63 derajat Celcius ya. Kalau kita lihat komanya di 63,9 ya, anggap asumsi maksimal di 64 derajat Celcius untuk full load. Seperti itu guys. Karena ini kebetulan tes kedua, jadi mungkin akan berimpact karena sebelumnya sudah saya lakukan tes pertama menggunakan fast track dan hanya jeda beberapa menit langsung saya jalankan night ride. Tapi menurut saya cukup signifikan sekali untuk performa dari night ride ini, nggak kalah kenceng bila dibandingkan dengan fast track tadi ya, karena fast track tentunya lebih berat daripada night ride. Oke, untuk saat ini GPU load di 7% idle, kisaran 7-10% dengan temperatur sudah turun di 50 derajat Celcius dan TDP hanya 2 watt sampai 7 watt ya kisaran ya. Kipas RPM di 41% saat idle, jadi dia membantu mendinginkan hotspot di sekitaran case tentunya. Sudah turun juga RPM-nya di 39%. Nice, performa di maksimal 19 fps ya untuk prosesornya ya, average 7 fps. Ini prosesor digeber di 57 derajat Celcius di 3,7 GHz. Mantap. Oke, nice guys. 45 derajat Celcius grafiknya sudah turun suhunya. Dan ini merupakan tes kedua saya. Sebelumnya saya melakukan tes AVOC 750 Ti dan barangnya udah rilis. Dan ini saya mengetes si Zotac 750 Ti dengan performa yang mantap jiwa guys. Kita akan lihat skornya bagaimana saat menjalankan night ride kali ini. Oke, di sini untuk grafik skor di 18.000, CPU skor di 5200-an, kemudian night ride skornya di 13.371 dengan predikat good ya, mantap, tidak terpaut jauh dengan average score. Kemudian untuk tes pertama tadi mencapai suhu 59 derajat Celcius dan tes kedua di 63,97 derajat Celcius ya. Mantap, jadi suhunya masih aman, masih sangat adem jaya. Ini karena digunakan untuk full load. Tentunya akan berbeda saat digunakan untuk kayak performa ringan. Ya tidak terpaut jauh lah intinya seperti itu. Oke guys, jadi di sini untuk GPU powernya maksimal di 37 watt, idle-nya hanya di 1,2 watt saja. Jadi super hemat daya ya. Performa kipas maksimal 44%, saat idle hanya di 33%. Oke, kiranya untuk tes grafik card Zotac ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan tes grafik card yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk tes grafik card lainnya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.